komitmen ya. Sebenarnya kan ada 4 ya, Bu Rizka. Iya, Bu. Ada 4, AstraZeneca, CarSino, Sinovac, Sinopharm ya. Sinovac itu kan yang uji klinik di Indonesia, yang di Bandung itu kan sudah sesuai on the track. Kemudian Sinopharm itu kami sudah mendatangi waktu ke Uni Emirat Arab, sedang menunggu untuk tentunya nanti semua adalah pemberian emergency authorization, sedang menunggu hasil uji klinik fase 3-nya dari keduanya. Kemudian kami juga nih untuk Sinopharm, Sinovac dan CarSino ya, itu yang pabriknya di Cina. Tim kami sudah berangkat ke Cina per hari ini ya. Aspek mutu sih tidak ya. Dari aspek mutu Badan POM sudah mendapatkan data dan tidak mengandung bahan yang bersentuhan dalam prosesnya ya, istilahnya kan itu ya, mengandung bahan atau bersentuhan dalam prosesnya dari tidak mengandung porcine ya. Porcine itu kan DNA-nya dari babi ya, itu tidak mengandung porcine baik dalam kandungannya maupun dalam prosesnya. Tapi ya harus ada sertifikasi ya. Mungkin triwulan ke-3, ke-4 ya, dari minggu ke berapa yang ini? Ke-3 dan ke-4. Oke. Minggu ke-3 dan ke-4 dari November ya. Mungkin yang lebih dulu itu yang Sinovac yang 3 juta ya. Sinovac 3 juta. Ya, 3 juta dari Sinovac. Izin penggunaan dalam kondisi darurat. Artinya ini akan terus ada sebenarnya pemantauan terus ya, penilaian terus berlangsung. Kalau ada data yang ada data yang baru lagi ya misalnya ya dan berbahaya, bisa saja emergency authorization itu di stop. Ya. Bukan izin edar ya? Ya, itu internasional. Itu format internasional. Itulah kenapa kami juga bisa reliance ya. Jadi kalau negara maju yang cara pemberian izin edarnya strict seperti Indonesia. Dan Indonesia masuk kategori tersebut dan itu yang menilai adalah WHO. Ya. Nah itu biasanya negara-negara maju ya, itu Eropa, Amerika, Jepang, itu kami bisa rely, bisa nggak perlu lagi ada waktu untuk ini, percaya sehingga kita juga berikan emergency authorization karena kita punya standar yang sama begitu. Tapi ada beberapa negara yang tidak masuk, itulah kenapa seperti Cina kita masih datang ke sana, masih kita minta data ya, mutu, karena itu bukan negara yang kita reliance. Nanti akan diterjemahkan oleh tim ya yang dipimpin oleh Pak Menkes tentunya, Kementerian Kesehatan. Karena nanti kan ada distribusi vaksin, pemberian, itu kan harus ada tim, itu juga suatu yang tidak ringan ya. Karena kan vaksin ini harus juga ditempatkan di dalam storage ya dengan temperatur tertentu, itu kan butuh alat ya, dimulai dari produksi sampai tempat distribusinya harus menggunakan hal tersebut. Jadi harus cara distribusi yang baik, itu juga dalam kawalan Badan POM. Jadi Badan POM kan mengawal jaminan keamanan mutu dan khasiat itu dimulai dari produksi, dimulai dari risetnya tentunya, pengembangannya, dari produksinya, kemudian nanti distribusinya ya. Distribusinya juga harus memenuhi siapapun itu PBF ya. PBF itu apa? Perusahaan pedagang besar farmasi ya, ataupun nanti instalasi farmasi di dinas-dinas kesehatan yang menyimpannya atau di puskesmas, itu harus penyimpannya memenuhi cara distribusi obat yang baik, yang mana itu Badan POM yang memberikan juga sertifikatnya dan mengawal, memonitor ya, apakah sudah memenuhi aspek tersebut. Karena kalau nanti disimpan di tempat yang tidak tepat, nanti berubah efikasinya ya, akhirnya merusak, nggak ada guna juga setelah ada di ujung sana, udah susah payah di sini ya. Kalau itu adalah yang dibeli oleh pemerintah dan dibiayai menjadi program
nasional itu pasti gratis kan itu ya, karena akan diberikan di puskesmas ya. Tapi yang mandiri itu gimana ya cara mendatangkannya? Ada Bu yang mandiri nanti ikut seperti vaksin umum biasa. Tapi yang mendistribusikannya tetap masih BUMN ya, tapi nanti dibeli oleh ya rumah sakit swasta.